Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali berjumpa kembali dengan saya Dedi R. Ghazali. Pada video kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman untuk belajar tes SKD CPNS. Kita belajar TWK lagi, bos, TWK. Nah, untuk soal kali ini saya bikin soal dengan full penalaran ya. Tentunya penalaran sesuai dengan konsep TWK, bukan penalaran sesuai konsep TKP ya, bos ya. Nah, untuk soal-soalnya ada tipe Pancasila, UUD, dan juga tentunya bela negara. Ada 6 soal, silahkan yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan silahkan cari tempat terbaik, pahami penjelasan saya, karena saya akan memberikan penjelasan secara lebih detail dan lebih rinci pada soal-soal yang sudah saya sediakan. Ya wis, nggak perlu berlama-lama, mari kita belajar bersama, dan ini adalah soal yang pertama. Oke, soal yang pertama teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Soal yang pertama, kita baca soalnya. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan, ada pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah, nah ini sebenarnya soalnya mudah ya. Soalnya itu ibaratnya gini, implementasi sila ke-5 oleh pemerintah daerah. Nah, sebenarnya soalnya ini saja ya. Dari soal yang cukup panjang ini disederhanakan lagi, yang intinya adalah berikut ini implementasi sila kelima yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Karena apa? Karena di sini kan rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial itu kan sila kelima, teman-teman ya. Kita lihat opsinya. A. Membangun penyediaan fasilitas kesehatan di setiap daerah. Oke, ini sila kelima masuk. B. Memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama. Ini kan sila pertama ya, sila pertama. Yang C, jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada. Ini jelas sila keempat ya, terkait dengan kerakyatan. Yang D, menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat diri. Ini lebih kepada sila kedua. Kenapa? Karena setiap peraturan itu harus mengakomodasi agar manusia atau masyarakat di daerahnya itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Yang E, kebutuhan hidup. Dua ya teman-teman ya, menentukan cara dalam memilih kebutuhan hidup ya. Jadi sila kedua ini salah satunya juga kan terkait dengan hak asasi manusia, kehidupan yang layak. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya seharusnya pemerintah daerah itu memberikan kebebasan ya dalam memilih kebutuhan kehidupannya ya, memilih kebutuhan kehidupan itu lebih ke sila kedua. Jadi jawaban paling tepat itu adalah A. Nilai keadilan sosial itu bisa memberikan fasilitas ya, baik itu fasilitas kesehatan, fasilitas kependidikan, fasilitas umum seperti jalan yang bagus, jalan yang tidak rusak. Ketika ada jalan rusak itu diperbaiki. Nah, itu contoh ya pemerintah daerah dalam menerapkan sila kelima, rasa keadilan sosial. Gitu ya. Soal nomor 1 saya yakin teman-teman mudah ya, banyak yang betul pasti ini. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, hati-hati pada soal nomor 2. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis untuk soal nomor 2. Nah, ini soalnya cukup panjang dengan jawaban yang juga panjang. Dan setiap jawaban nilainya positif semua ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman akan kebingungan di soal nomor 2 ini. Tapi sebenarnya ada kata kunci yang bisa teman-teman pakai untuk menjawab soal nomor 2 ini dengan mudah dan cepat. Kata kuncinya mana? Ya, kata kuncinya ada di sini, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ideologi bangsa. Oke, berarti kaitannya itu kalau soal nomor 2 ini intinya adalah ideologi bangsa. Ideologi bangsa yaitu Pancasila. Oke, kita lihat yang A, membela bangsa dari serangan militer, ekonomi, dan politik bangsa. Ini kan lebih kepada pertahanan dan keamanan ya. Pertahanan dan keamanan, bukan politik. Bukan apa itu namanya? Bukan ideologi bangsa. Yang B, menghadapi ancaman non-militer berupa serangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, ini masuk bos yang B. Yang C, menolak semua kebiasaan, perilaku, budaya, dan peradaban. Ini kan lebih ke sosial budaya, teman-teman. Sosial budaya. Yang D, mempertahankan integrasi nasional dengan melestarikan semua nilai, tradisi, adat istiadat. Ini juga terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang E, memperkaya wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara untuk mencegah segala hal yang bisa mengancam integrasi nasional. Ini juga terkait dengan BTI ya. Integrasi nasional itu berarti terkait dengan BTI dan nasionalisme. Tidak ada kaitannya dengan ideologi bangsa. Yang paling tepat tentunya adalah B. Jadi gitu teman-teman. Cara berpikir untuk penalaran TWK itu kadang teman-teman nggak perlu berpikir terlalu jauh, terlalu panjang. Kalau di dalam narasi soal itu ada kata kunci ideologi bangsa, ya carilah jawaban-jawaban di situ yang mengandung unsur ideologi bangsa. Dan kebetulan di soal nomor 2 ini yang mengandung unsur ideologi bangsa itu hanya di opsi B, yaitu berupa serangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara yang lain nggak ada hubungannya dengan ideologi bangsa. Jadi seperti itu, berpikir sederhana saja, tidak perlu terlalu jauh berpikirnya untuk soal-soal TWK penalaran semacam ini. Gitu ya. Itu soal nomor 2. Next, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3, teman-teman. Nah, ini soal nomor 3. Silakan coba selesaikan dulu dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Nah, ini soal nomor 3. Ini soalnya pendek, tapi jawabannya panjang-panjang ya. Jawabannya panjang-panjang, dan nilainya hampir semuanya positif. Nah, tapi sekali lagi, kalau penalaran kita harus tahu kata kunci dan konsepnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Bangsa Indonesia membina hubungan dengan negara lain, berarti terkait dengan hubungan internasional, teman-teman. Politik luar negeri bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional. Arah hubungan internasional di bidang ekonomi adalah, jadi kata kuncinya itu adalah kepentingan nasional yang kaitannya itu dengan bidang ekonomi. Itu kata kuncinya. Jadi pertanyaannya sederhana seperti ini. Kepentingan nasional dalam hal ekonomi adalah. Ingat, kepentingan nasional itu kan ada di pembukaan UUD ya. UUD alinea 4. Ada 4 kepentingan nasional atau tujuan nasional. Yang pertama,
melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Oke, jadi kan ini ada empat kepentingan nasional. 1, 2, 3, 4 kepentingan nasional. Yang jadi pertanyaan, yang hubungannya dengan ekonomi itu apa? Yang hubungannya dengan ekonomi itu adalah kepentingan nomor 2, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu apa sih? Kesejahteraan umum itu adalah kondisi ketika kebutuhan masyarakat, baik material, spiritual, hingga sosial, itu bisa terpenuhi, sehingga hidup layak, adil, dan makmur. Kita lihat opsi mana yang paling tepat. Opsi A misalkan, membentuk satu negara Republik Indonesia yang berdaulat. Ini kan lebih kepada kepentingan yang nomor 1 nih ya. Nomor 1 ini, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang B, jawaban paling tepat B ya, karena masyarakat yang adil dan makmur. Ini masuk ke dalam kesejahteraan umum teman-teman ya, baik secara material maupun spiritual. Yang C, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam dasar dan filsafat negara kita. Ini kan lebih kepada yang keempat teman-teman. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi teman-teman ya. Yang D, memperoleh dukungan ekonomi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Oke, kita lihat teman-teman, memperoleh dukungan ekonomi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai hubungan serasi, selaras, dan seimbang. Oke. Mungkin teman-teman ragu-ragu di opsi D ini. Tapi opsi D ini tidak tepat. Kenapa? Karena dukungan ekonomi itu, ya kita boleh meminta dukungan ekonomi. Tapi kalau terkait dengan kepentingan nasional, kita harus mengutamakan untuk menggunakan ya sumber daya yang ada di Indonesia dulu. Sebelum istilahnya itu kita berhubungan dengan atau meminta dukungan langsung secara ekonomi dari luar negeri. Gitu ya teman-teman. Yang E, mempertahankan kemerdekaan. Ini juga lebih kepada kedaulatan, yaitu yang pertama juga teman-teman. Jadi jawaban paling tepat itu adalah B, di mana B, hubungan internasional di bidang ekonomi itu tujuannya ya untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum itu ya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Gitu ya untuk soal nomor 3. Mantap. Next, soal nomor 4. Nah, ini soalnya pendek banget, bos. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Untuk soal nomor 4, pertanyaannya adalah, prinsip demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Oke, demokrasi, keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan. Nah, ini kata kuncinya kan keikutsertaan. Kalau kita berbicara demokrasi, keikutsertaan rakyat itu ya melalui pemilu teman-teman, melalui pemilu. Kita menjadi seorang pemilih yang memilih pemimpin kita secara langsung, baik itu melalui pemilu maupun pilkada. Nah, itu bentuk ikut serta kita sebagai rakyat dalam pemerintahan di alam demokrasi. Kita lihat yang A, pemimpin selalu memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Ini fokusnya kepada pemimpinnya, bukan kepada keikutsertaan rakyatnya. Yang B, pemimpin selalu mengabaikan hak-hak rakyat. Ini negatif banget, tentu tidak. Yang C, rakyat dan pemimpin akan bersinergi dalam mencapai kemajuan. Yang difokuskan kan keikutsertaan rakyat. Berarti ya yang pemimpin ini kita abaikan saja teman-teman ya. Karena itu yang opsi C itu ibaratnya sinergi antara rakyat dan pemimpin. Yang D, rakyat berhak dan berkewajiban memilih pemimpin yang luhur budinya. Nah, ini keikutsertaan kita itu adalah dengan
memberikan hak pilih kita. Kita memiliki hak dan kita wajib memilih pemimpin melalui pemilu, melalui pilkada, teman-teman. Yang E, pemimpin dalam memimpin selalu bertanya kepada rakyat. Ini juga fokusnya ke pemimpin. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah D, karena yang ditanyakan adalah keikutsertaan. Kalau yang ditanya keikutsertaan rakyat, ya cari jawabannya ya yang terkait dengan rakyat dalam memilih pemimpin, karena keikutsertaan dalam alam demokrasi itu ya melalui pemilu ini, teman-teman, baik memilih maupun dipilih, gitu ya teman-teman ya. Jadi opsi paling tepat itu adalah D, rakyat berhak dan berkewajiban memilih pemimpin yang luhur budinya. Mantap ya. Next, soal nomor 4 teman-teman. Soal nomor 5 ya, soal nomor 5, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Ini soal nomor 5. Soalnya juga pendek ya teman-teman, dengan opsi yang semuanya positif. Semuanya positif. Kita lihat pertanyaannya. Berikut ini yang merupakan wujud bela negara dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Berarti bela negara sesuai sila kelima. Kita lihat opsinya. A, senantiasa menjunjung tinggi penegakan hukum. Itu wujud bela negara juga teman-teman. Tapi sila berapa? Sila kedua. Karena sila kedua itu salah satu butirnya itu ya berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, salah satunya ya menjunjung tinggi penegakan hukum yang ada di negara kita. Yang B, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain sebagai warga negara. Oke, ini sila kelima. Masuk ke dalam butir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menunaikan kewajiban, di sisi lain kita juga harus menghargai, menghormati, memberikan hak orang lain. B jawabannya. Yang C, tidak merendahkan derajat dan martabat manusia, itu jelas sila kedua teman-teman. Aktif menjadi relawan bencana alam, itu juga sila kedua, terkait dengan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan penuh tanggung jawab. Ini sila keempat ya. Wujud sila keempat. Kebijakan itu kan dihasilkan dari wakil-wakil rakyat. Nah, karena kita sudah memilih melalui pemilu dan kita percaya kepada wakil yang kita pilih, ya kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah wakil-wakil kita itu dengan penuh tanggung jawab. Itu sila keempat. Oke, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah B, menghargai dan menghormati hak-hak orang lain sebagai warga negara. Next, teman-teman, soal terakhir, soal nomor 6. 6 ya, ini bukan 5. Soal nomor 6. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang mau nyawer, boleh tuh sawer-sawer di Saweria, link ada di deskripsi. Oke, soal terakhir, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis teman-teman. Kita lihat untuk soal terakhir, soal nomor 6. Pertanyaannya, salah satu bentuk pengamalan yang terkandung dari pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 45. Jadi ada 4 pokok pikiran. Beda ya. Kalau makna alinea itu adanya di masing-masing alinea, dari alinea 1 sampai alinea 4. Tapi kalau pokok pikiran itu memang ada di alinea, tapi tidak berurutan teman-teman. Jadi pokok pikiran pertama ya belum tentu di alinea pertama, begitu seterusnya. Nah, kata kuncinya sebenarnya ini. Ini silakan teman-teman benar-benar
pahami ini ya, karena ini kemungkinan ya muncul nanti di tes CPNS tahun ini. Kita lihat, pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang pertama itu adalah persatuan. Bentuk implementasinya adalah sila ketiga. Yang kedua, itu adalah pokok pikiran keadilan. Bentuk implementasinya itu adalah sila kelima. Pokok pikiran ketiga itu adalah kerakyatan. Bentuk implementasinya itu adalah sila keempat. Pokok pikiran keempat itu adalah ketuhanan dan kemanusiaan beradab. Nah, implementasinya itu adalah sila 1 dan 2. Oke, jadi intinya itu. Kalau pokok pikiran pertama terkait dengan implementasi sila ketiga. Pokok pikiran kedua terkait dengan implementasi sila kelima. Pokok pikiran ketiga itu implementasi sila keempat, dan pokok pikiran keempat implementasi sila 1 dan 2. Di sini yang ditanyakan adalah pokok pikiran ketiga. Kita lihat A, tidak melakukan diskriminasi dengan bersikap merendahkan harkat orang lain. Ini masuk pokok pikiran sila ke 1 dan 2, berarti pokok pikiran keempat. B, mendukung terwujudnya sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga kan sila keempat tuh, kerakyatan. C, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, keteguhan itu berarti ini prinsip persatuan, yaitu sila ketiga atau pokok pikiran pertama. Yang D, belajar dengan tekun sebagai dukungan untuk terwujudnya tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu berarti termasuk dalam hal keadilan sosial, teman-teman. Itu sila kelima, berarti pokok pikiran kedua. Yang E, memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini lebih kepada pokok pikiran yang pertama, terkait dengan persatuan, teman-teman ya. Karena ini terkait dengan, ini bukan akhir perjuangan. Kita harus masih berjuang mengisi kemerdekaan. Oke, soal terakhir, jawaban paling tepat itu adalah B, teman-teman. Yaitu mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kata kuncinya ini saja yang harus teman-teman hafal. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, 6 soal sudah berlalu. Soal penalaran, kebanyakan penalaran ya, teman-teman. Jadi intinya gini, penalaran di TWK itu ya penalaran teman-teman harus paham konsepnya dulu, baru bisa dinalar, baru bisa dilogika. Jadi penalaran TWK untuk tahun-tahun ini bukan lagi penalaran yang sifatnya seperti penalaran TKP, di mana opsi-opsinya itu beda jauh. Kalau yang saat ini itu opsi-opsinya nilainya positif semua, sehingga membingungkan. Kalau teman-teman tidak paham konsep dasarnya, teman-teman akan kesulitan menjawab tes TWK CPNS. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pahami materinya, pahami teorinya, pahami konsep-konsepnya terlebih dahulu, baru teman-teman bisa bernalar. Oke ya, sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berikan komentar yang positif di setiap videonya, berikan like, dan tentunya juga bagikan video-video di channel ini agar bisa memberikan manfaat bagi banyak teman-teman yang memiliki cita-cita menjadi seorang abdi negara. Yang mau sawer bisa tuh sawer-sawer, link ada di deskripsi. Sekian ya, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.